pemirsa, jumpa lagi dalam program Dialog Warna 30. Kali ini bersama saya Monica Sipala. Pemirsa, kebayang nggak muda, merantau dan punya usaha sendiri dan viral pula usahanya. Kedengerannya keren banget ya. Pastinya kita semua mau belajar dari kisah yang satu ini. Kita nggak pernah tahu usaha ini gimana ceritanya hingga berdiri dan bisa dikenal secara viral seperti ini. Nah, di Kota Ambon kita punya salah satu owner dari pelaku UMKM Burjoan namanya, pemirsa. Namanya udah nggak asing lagi tentunya buat kita semua. Nah, di balik usaha Burjoan ini ada seorang pemilik atau ownernya adalah Suci Agung, pemirsa. Nah, siapakah Suci Agung ini? Langsung aja kita kenalan dengan beliau. Halo Kak, salam kenal, salam jumpa. Iya, Kak Suci. Kita kenal dengan nama Kak Suci Agung, tapi ternyata setelah kita telusuri lagi, nama aslinya adalah Kak Suci Nurul Iman. Ya, nah, kenapa itu dia Kak dikenal sama nama Suci Agung itu? Ya, karena kebetulan ayah saya sendiri kan namanya Agung. Jadi karena saya bersaudara 3 orang perempuan itu, 2-nya memakai nama ayah saya, sedangkan saya sendiri yang enggak. Loh, kenapa? Saya juga nggak tahu, kebetulan belum saya tanyakan juga. Okay. Jadi seiring berjalannya waktu, pas udah tahu main sosial media, akhirnya saya merasa kayaknya ya udah nggak apa-apa disematkan nama ayah saya seperti itu. Kebetulan juga biar lebih dikenal lagi, karena kita perempuan nggak dikasih marga atau biasa dibilang di Tual itu fam sama orang tua saya, jadi cuman disematkan nama bapak aja biar mungkin bisa lebih dikenal lagi seperti itu. Oke. Baik, jadi dari Tual asalnya ternyata. Orang tua ini cantik-cantik juga ya. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Kebetulan campuran Kak. Gitu. Jadi bapak saya Tual, mama saya Bugis, Sulawesi Selatan. Produknya nggak main-main ternyata ya. Masya Allah. Masya Allah. Oke. Kak Suci ini ada berapa bersaudaranya, Kak? Kebetulan saya saudara 6 orang dan saya anak ketiga. Cewek 3, cowok 3. Jadi berpasang-pasangan gitu. Nah, Kak Suci ini memilih untuk merantau nih. Biasanya kalau orang merantau itu pasti cari kerja. Tapi ini Kak Suci merantau untuk membuka lapangan kerja. Masya Allah. Gimana tuh titik baliknya, Kak? Nah, ya kebetulan saya memang dari zaman sekolah ya, dari masih SMP kayaknya saya tuh udah mulai belajar untuk jualan seperti itu. Dari dulu tuh dimulainya semenjak saya SMP. Jadi pas SMP tuh saya suka beli, misalnya saya berangkat sama keluarga liburan, terus ada yang saya beli, terus saya jual lagi pas saya balik ke sekolah, jual ke teman-teman, dan itu berlanjut sampai sekarang. Sampai SMA, sampai kuliah, lulus kuliah, bahkan sampai sekarang. Cuman untuk Burjoan sendiri, Kak, Burjoan tuh baru berdiri insya Allah Maret bulan depan pas setahun. Wow, masih baru sekali. Iya, masih baru banget kalau Burjoan, Kak. Tapi memang untuk berdagang, berjualan tuh emang udah dari saya masih SMP. Jadi jiwa bisnisnya udah dari sono gitu ya kan? Iya, benar. Oke, nah Kak, maaf kalau boleh tahu umurnya sekarang berapa ya? Umurnya 28. Ya, masih sangat muda dan by the way single pula, ya kan? Jadi wow, luar biasa ini karirnya dalam dunia perbisnisan luar biasa nih Kak. Kak Suci ini memilih untuk datang di Ambon. Sebelumnya apakah sudah pernah menetap di Ambon Kak? Atau kali pertama untuk membuka usaha ini? Kalau untuk di Ambon, untuk menetap ini pertama kalinya. Pas buka Burjoan ini, akhirnya saya memutuskan untuk menetap di Ambon dan memulai bisnis yang secara mungkin agak lebih besar ya daripada sebelumnya seperti itu. Jadi saya emang sekarang posisinya emang merantau Kak di Ambon, dari Tual ke Ambon karena orang tua saya di Tual, saudara saya juga di Tual, dan saya di sini kebetulan sama adik yang nomor 5. Kebetulan dia kuliah di Unpati. Jadi saya berdua sama dia di Ambon. Dia juga ikut membantu saya dalam menjalankan bisnis ini, usaha ini, seperti itu. Oke. Jadi sudah berapa lama merantau di Ambon? Setahun juga. Ya, kurang lebih setahun juga. Karena ini Burjoan kan dia opening tahun kemarin bulan Maret, pas puasa hari pertama. Jadi Maret bulan depan pas setahun insya Allah. Oke. Nah, sampai di Ambon nih, apakah ada culture shock atau tiba-tiba ada yang di kota Ambon ini ada yang bikin kakak shock gitu untuk menyesuaikan diri dengan ritmenya, atau ada budaya-budaya tertentu yang harus kakak sesuaikan? Kalau culture shock sebenarnya enggak ya, karena orang Tual sama orang Ambon menurut saya ya mungkin sama aja. Kayak
mungkin nada bicaranya, mungkin cara pembawaan dirinya, ya kurang lebih sama aja sih. Jadi nggak begitu yang kaget atau gimana, enggak. Kayak ya masih enjoy lah. Untuk dari Tual ke Ambon sejauh ini masih enjoy. Seperti itu. Tapi pernah rasa homesick gitu, kangen? Sering ya pastinya. Pastinya kebetulan saya juga semenjak setahun ini saya udah pulang ke Tual tuh mungkin kayaknya ada 2 atau 3 kali. Jadi karena menurut saya Ambon tuh masih deket ya, naik pesawat cuman sejam aja. Jadi kayak kesempatan untuk pulang tuh sebenarnya ada aja. Jadi cuman saya juga nggak mau terlalu yang sesering mungkin karena saya tahu bahwa ada tanggung jawab burjoan di Ambon. Jadi walaupun homesick tetap harus ditahan ya. Cuman alhamdulillahnya orang tua juga sering ke Ambon Kak. Jadi kayak bapak mungkin pas jalan dinas ke Ambon, mama juga udah ke Ambon. Jadi masih sering ketemu sama orang tua. Jadi sejauh ini alhamdulillah masih aman. Seperti itu. Apa sih yang membuat kakak termotivasi untuk terus bertahan sekalipun mungkin lagi homesick dan lain-lain? Kalau motivasinya sih lebih ke apa ya? Karena saya sadar bahwa saya tahu apa yang saya butuhkan dalam hidup ini. Maksudnya saya udah belajar mandiri itu dari masih zaman kuliah, pas saya udah mulai jualan online, jilbab, baju, dan lain sebagainya. Dan semenjak saya udah mulai aktif berjualan maupun waktu itu masih online ya, saya jadi orang tua tuh saya jadi bilang ke orang tua jangan terlalu, maksudnya apa yang orang tua berikan sebelumnya, jadinya nggak sebanyak pas sebelumnya. Jadi pas saya udah mulai belajar jualan tuh, saya jadi bisa sedikit membiayai diri saya sendiri, mandiri lah seperti itu. Maksudnya kayak mampu membeli apa yang saya mau, mampu menikmati apa yang saya mau, seperti itu. Itu sih mungkin yang jadi motivasi, karena saya merasa bahwa ketika kita mampu membeli dan kita mampu melakukan apa yang kita mau dengan hasil jeripaya tuh kebahagiaan yang sangat-sangat yang nggak bisa dibayar pakai apapun kayak gitu. Rasanya tuh beda aja ketika kita bisa mencapai goals yang emang kita udah inginkan, seperti itu. Dan itu sebenarnya salah satu privilege kalau kakak bisa melalui proses dan endure segala prosesnya, itu sebenarnya privilege. Masya Allah ya. Nah, kita kembali lagi nih Kak, di awal bulan memutuskan untuk membuka kedai dengan nama Burjoan. Kenapa idenya harus kuliner dan kenapa harus Burjoan ini Kak? Oke, kalau misalnya kenapa harus kuliner atau F&B makanan ya? Karena sebelumnya saya emang kan dulu kuliahnya di Malang ya. Jadi pada zaman kuliah ada satu warung. Nah, dia tuh menjadi tempat saya selalu pergi hampir setiap hari ke sana. Nah, menunya tuh kurang lebih sama seperti sekarang yang ada di Burjoan. Jadi saya tuh ke sana kenapa hampir setiap hari? Karena di sana murah. Dan pada zaman itu ya zaman kuliah saya selalu hemat seperti itu. Jadi kalau makan ke sana makannya murah tapi juga sehat karena kacang hijau kayak gitu. Terus makan roti bakar yang emang murah dan mengenyangkan, makanya itu mungkin jadi salah satu inspirasi saya. Oh, saya kalau di Ambon nanti pengen juga buka kayak gitu, karena yang saya lihat juga di Ambon kan belum ada nih tempat yang kayak Burjoan, maksudnya jualan kacang hijau, ketan hitam, tapi ada indominya, berbagai macam indominya, ada roti bakarnya, terus ada minuman-minuman jahenya yang minuman sehat ya, seperti itu, terus ada minuman saset juga. Nah, itu sih yang menjadi ini saya, karena memang di Ambon saya lihat belum ada, kan kalau di Ambon banyaknya kayak coffee shop, nah seperti itu. Jadi pertanyaan keduanya gimana Kak? Oke, jadi berarti terinspirasi banget ya sama kedai yang ada di Malang saat waktu di Malang, iya betul sekali. Dan emang juga, dan ide ini juga muncul dari beberapa kerabat teman yang sebelumnya juga kita sama-sama memikirkan seperti itu. Jadi benar-benar saya juga memulai bukan karena dari diri saya sendiri, tapi karena dari keluarga, dari kerabat, teman yang memang banyak memberikan ide, banyak memberikan masukan seperti itu. Oke, cerita dari awal mula dong Kak, waktu pertama kali buka Burjoan ini. Burjoan ini artinya apa ya Kak? Sebenarnya Burjoan ini, burjo itu singkatan dari bubur kacang hijau. Cuman kita tambahin an-nya biar kayak lebih santai. Jadi kalau orang ayo Burjoan yuk, maksudnya kayak makan bubur kacang hijau yuk kayak gitu. Jadi biar lebih nyantai aja gitu. Jadi ketika disebut itu lebih lidahnya enak gitu, langsung kayak satu. Burjoan seperti itu. Oke, baik. Nah, awal mula menu yang dibuat itu apa? Kebetulan karena burjo jadi
signature-nya ya tetap kacang hijau dan ada tambahan ketan hitam seperti itu. Itu yang menjadi signature dari burjoan sendiri. Sesuai namanya burjo, bubur kacang hijau. Seperti itu. Lambat laun ada menu-menu lain yang Iya, ditambahkan juga benar. ya. Jadi kalau ada Indomie berbagai macam. Jadi kita kayak Indomie kuah, Indomie goreng, roti bakar dengan berbagai macam toppingnya seperti itu. Oke, gimana sih menjaga kualitas rasa juga penampilannya supaya bisa otentik, asli dan bisa bersaing dengan produk-produk merek-merek UMKM lainnya yang kita tahu di Ambon ini sangat-sangat banyak Iya, benar. belakangan ini. Nah, kebetulan kalau burjoan sendiri kan sudah ada SOP-nya ya, maksudnya kayak SOP dari setiap menu yang ada. Jadi emang kita udah misalnya kacang hijaunya udah ada SOP-nya, ketan hitamnya dan berbagai macamnya. Karena sebelumnya kan sebelum burjoan buka kita juga udah R&D untuk menemukan rasa yang pas sehingga itu bisa terbentuk SOP-nya. Dan saya sendiri sebagai owner saya juga selalu mengontrol ya. Misalnya saya benar-benar tiap hari saya pun ikut terlibat. Saya ikut terlibat dalam prepare sebelum kita open atau seperti itu. Jadi pokoknya sebisa mungkin saya kontrol juga. Jadi walaupun kadang saya berangkat atau misalnya seperti apa, saya selalu make sure bahwa anak-anak tuh kerjanya semua udah sesuai SOP seperti itu. Dan kalau untuk autentiknya sendiri, kebetulan kan kacang hijau sama ketan hitam mungkin sebelumnya orang di Ambon nggak ada makan kacang hijau ketan hitam dipakein roti tawar. Iya, kayaknya juga tuh. iya. Betul. Kayaknya Betul sih. setahu saya emang belum pernah ada ya di Ambon ya, setahu saya nggak tahu, tapi sejauh itu memang saya. Nah, kalau kita di burjoan jadi kita tuh menawarkan kalau misalnya mau makan kacang hijau sama ketan hitam enaknya juga pakai roti tawar seperti itu, jadi gitu, kenyangnya oke. dapat banget. Itu Kak, mungkin autentiknya mungkin berbeda daripada UMKM yang lain seperti itu. Wow, bagaimana pemirsa penasaran? Nanti kita akan coba mungkin kali ini ya, setelah ini maksudnya ya kan. Nah, kita juga nanti akan ngobrol-ngobrol banyak ya bersama dengan Kak Suci ini juga sebenarnya gimana sih awal mula pemirsa di rumah mulai tertarik atau tahu awal mula ceritanya gimana sampai bisa viral dan lain-lain. Tapi kita akan break dulu sejenak untuk jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Dialog Warna 30. Halo pemirsa setia TVRI Maluku, dong pung saran, kritik atau pengaduan pertayangan TVRI? Gampang! Basudara cukup hubungi Halo TVRI di nomor 081344791110 lewat WhatsApp ya. Nanti ada link formulir yang bisa diisi par basudara dong pung laporan. Setelah itu basudara dong nanti dapat notifikasi berupa nomor antrian, jadi basudara dong bisa pantau status pelaporan juga. Lalu kalau mau lanjut bicara deng, cek dong pung laporan, boleh pas kali. Karena layanan ini tersedia 24 jam setiap hari buat seluruh masyarakat di Maluku. Karena basudara dong pung suara sangat berarti par peningkatan kualitas siaran TVRI Maluku ke depannya. TVRI Maluku, Maluku pung suara par Indonesia. Kembali lagi di Dialog Warna 30, masih bersama dengan owner Burjoan, Kak Suci. Kak Suci, tantangan terbesar sebagai pengusaha muda dan pendatang, perantau di kota Ambon ini, apa tantangan terbesarnya Kakak? Oke, kalau menurut saya tantangan terberat saya sebagai anak rantau yang memulai bisnis di Ambon adalah mungkin karena saya orang baru, akhirnya saya mungkin lebih ekstra lagi ya dalam menggunakan betul, sosial betul. media untuk memperkenalkan burjoan ini sendiri. Karena masih belum banyak yang dikenal Iya, ya. betul. Apalagi kayak di Ambon saya juga mungkin keluarga cuman beberapa aja, teman pun cuman beberapa aja. Biasanya kan sesuatu yang baru itu kan harus dikenalkan dulu, mungkin lewat endorse atau mungkin teman-teman yang mungkin selebgram yang mungkin bisa membantu memperkenalkan usaha seperti itu. Cuman saya kan memang pendatang baru ya Kak, jadi ya itu dia, saya harus lebih ekstra lagi dalam menggunakan sosial media itu sendiri. Tapi semakin sekarang alhamdulillah
konsistensi saya dalam menggunakan sosial media seperti TikTok, live TikTok, dan mungkin itu sih juga salah satu pengaruhnya. Betul. Karena sejauh ini Burjoan setahun ini belum menggunakan jasa endorse selebgram, kebetulan. Jadi saya masih mempergunakan sosial media seperti TikTok dan Instagram. Dan rutin ngepost terus. Kalau sekarang followersnya udah berapa? Kalau Burjoan sendiri masih lebih banyak followers akun pribadi sih daripada Burjoan. Oh, jadi dimanfaatkan akun pribadinya untuk promosi. Jadi usahanya. promosi Burjoan. Jadi saya benar-benar hampir setiap hari lah, pokoknya saya tuh bisa live di TikTok ketika saya berada di Burjoan seperti itu. Jadi saya sambil mungkin sambil membuat pesanan orderan orang, saya sambil live, sambil ngobrol seperti itu. Gimana dampaknya? Dampaknya sangat pengaruh ya, sangat menurut saya, karena TikTok itu kan bisa dijangkau segala kalangan, semua orang. Jadi akhirnya secara tidak langsung ketika kita melakukan itu dengan cara konsisten, semakin banyak yang tahu. Karena kayak udah banyak banget customer saya kesini tuh bilangnya, Kak, ini kita karena lihat di TikTok, ini kita lihat di Instagram. Terus saya juga berterima kasih sih sama mungkin selebgram di Ambon yang mungkin membantu mempromosikan tanpa dibayar. Iya, benar seperti itu. Saya sangat berterima kasih juga, mereka memposting tanpa saya harus meminta, dengan sukarela mereka membantu saya. Itu juga sangat-sangat sangat berarti dan berharga buat saya, karena dari mereka juga Burjoan bisa mungkin dikenal sampai sejauh ini, alhamdulillah. Seperti itu. Dan juga ada komunitas-komunitasnya pastinya Iya, betul. yang dari komunitas itu akhirnya dari mulut ke mulut bisa sampai kepada TVRI sebagai media publik juga kita turut meliput gitu ya. Benar, karena menurut saya secara nggak langsung ketika kita melakukan sebuah bisnis atau apapun itu, kita harus memperluas relasi. Betul. Kak. Karena dari relasi itu sendirilah dimana apa yang kita jual, apa yang kita lagi usahakan, ya, pasti benar, langsung bisa dikenal gitu. Betul sekali. Relasi itu menurut saya juga sangat penting, mungkin seperti beberapa komunitas sejauh ini kayak tenis, mungkin juga hobi tenis berarti ya? Iya, kebetulan sekarang saya lagi rutin-rutinnya main tenis, dan mungkin juga dari komunitas sepak bola yang mungkin ada saya kenal, sehingga mereka memberitahukan ke teman-teman mereka seperti itu. Karena kita juga kan menjual menu-menu yang dimana cocok dimakan untuk orang yang sebelum berolahraga dan setelah berolahraga. Jadi masih menu sehat gitu ya? Iya, benar sekali. Kalau target konsumen dari Burjoan ini itu kalangan yang mana, Kak? Kalau target saya sih semua kalangan. Karena kebetulan sejauh ini dari anak-anak, dari Gen Z sampai juga kayak oma opa pun kesini. Jadi kayak semua kalangan, kebetulan karena menunya juga berbagai macam ya. Jadi bisa lah untuk semua kalangan, semua umur, semua orang lah pokoknya. Dan harganya juga relatif murah ya, Kak? Benar sekali, benar. Nah, kalau tadi kita bilang ada salah satu menu originalnya, menu kacang otentiknya kacang hijau, dicampur dengan ketan hitam. Betul sekali, udah terbayang-bayang gimana bentuknya. Daripada kita membayangkan aja, kita langsung eksekusi aja. Boleh ya? Oke, boleh. Oke, langsung aja nih. Jadi ini adalah sebuah segmen yang paling aku tunggu-tunggu sebenarnya, mencicipi ya, langsung on the spot ya. Wow. Dari baunya udah khas. Semoga cocok ya, Kak. Iya, semoga semua sih. ketagihan. Harusnya cocok ya, Kak, karena saya apa aja cocok sih sebenarnya. Kita coba dulu. Kental sekali ya, Kakak ya. Oke. Ketagihan kayaknya kakaknya. Biasanya ada yang teksturnya terlalu padat dan terlalu cair, tapi menurut saya ini teksturnya benar-benar pas. Dan rasa manisnya tuh pas, nggak rasanya manis yang enak. Ada biasanya dicampur sama kayak denkau. Ya, kita juga punya pilihan itu. Jadi misalnya kalau ada yang mau pakai campur denkau, Milo, Ovaltine itu bisa banget. Roti tawar bisa banget. Jadi ini masih yang original. Iya, benar sekali. Untuk 1 cup ini berapa ya harganya? 12.000 harganya. 12.000. Udah bisa makan sehat, makan kenyang pula. Buat yang diet ini cocok banget juga ya kayaknya. Iya, benar. Dan piringnya juga antik banget ya, kayak era-era jadul gitu ya. Jadi memang konsepnya konsep jadul, mulai dari piring, mulai dari mangkok ataupun speakernya aja juga kita
kayak mode kayak jadul gitu Berkonsep kan. sekali. Iya, benar. Kayak yang kayak di Malang itu bukan? Iya, Pak? Jadi sama. Jadi in memory terinspirasi juga. Iya, betul. Oke, gitu aja ya pemirsa ya. Oke, sambil makan ya. Oke, Kak Suci. Biasanya nih usaha itu akan mengalami turbulensi lah ya. Akan mengalami yang namanya tantangan sehingga harus punya strategi yang ekstra untuk bisa bertahan hidup Betul. gitu. Nah, selama ini udah mau 1 tahun ya, Iya. Maret nanti. Iya. Bagaimana Kakak sekarang? Apakah masih bertahan hidup atau lagi mati suri atau gimana nih? Coba diceritakan. Ya. Alhamdulillah. Sambil saya makan ya, Iya, Kak Suci silakan, ya. silakan. Makasih. Alhamdulillah Burjoan hampir setahun ini semakin bulan semakin, kalau menurut saya alhamdulillah stabil. Mungkin di bulan-bulan awalnya aja ya, karena mungkin baru dan belum banyak dikenal, jadi mungkin masih kurang ya di bulan-bulan. Cuman makin kesini-sini hampir setahun ini alhamdulillah Burjoan juga semakin rame, semakin dikenal banyak orang. Terus mungkin karena dari relasi-relasi yang sudah saya bangun juga, akhirnya alhamdulillah bertahan sampai sudah mau start, dan saya berharap selamanya Burjoan bisa bertahan dan bahkan bisa buka cabang. Amin. Amin, amin, kita doakan bersama ya Kak. Iya. Untuk jangka waktu mendekat, jangka waktu dekat dan jangka waktu panjang itu apakah sudah punya strategi-strategi khusus untuk bisa promote lagi biar bisa lebih dikenal dan banyak konsumen untuk datang? Kalau sejauh ini saya lebih memikirkan gimana caranya tetap konsisten dalam melakukan sosial media, mungkin dari TikTok dan Instagram itu, dan tetap menjalankan meluaskan relasi seluas-luasnya, karena itu juga sangat penting bagi saya dalam mempertahankan dan mengembangkan Burjoan ini, seperti itu. Keren banget sih ya. Nah, by the way nih Kak, karena rasanya sangat enak, saya mau tahu resepnya apa aja nih sih Kak? Rahasia perusahaan. Maaf ya guys, yang Maaf ya, dibagi. rahasia perusahaan. Oke, yang jelas ini campurannya ada Ini susu, campurannya bayar. jadi yang putih-putihnya tuh santan, Kak. Jadi santan dari kelapa. Jadi kita bukan pakai santan instan, kita benar-benar dari kelapa sama kacang hijau, terus ada beberapa juga rempah supaya rasanya juga bisa, tapi bukan yang berlebihan gitu, seperti itu. Tapi ini Kakak mix sendiri ya? Ya, kalau untuk kacang hijau, ketan hitam kita bikin sendiri, langsung bikin di sini. Seperti itu. Oke, barang-barangnya semua juga dibeli, Iya. diambil dari Ambon ya? Iya, beli di Ambon. Semuanya kebetulan apa yang menu yang ada di sini semuanya bisa gampang dicari di pasar maupun di toko-toko swalayan, seperti itu. Oke. Enak banget sih, untuk 12.000 ini worth it sih. Iya, Saya harganya serius. worth it. Nah, next nih Kak, untuk anak-anak muda yang mungkin ingin merintis usaha, mungkin mereka yang saat ini perantau di Iya. kota Ambon yang juga ingin memiliki usaha sendiri. Apa sih motivasi Kakak buat teman-teman di luar sana? Motivasi ya. Kayaknya mungkin menurut saya mungkin saya masih terlalu baru banget ya untuk memberikan motivasi maupun kiat-kiat kepada orang-orang di luar sana. Gak apa-apa, Kakak setidaknya sudah 1 langkah, udah mengambil langkah duluan, gak apa-apa. Rasanya saya mungkin belum sejago atau sehebat pengusaha-pengusaha yang mungkin sudah duluan dan pengusaha-pengusaha yang ada di luar sana. Tapi kalau dari saya sendiri, kalau saya yang paling penting adalah niat aja dulu. Niat sih. Nah, kita berangkat dari nawa itu, kita berangkat dari niat. Setelah itu keberanian. Nah, setelah kita udah punya keberanian dan kita udah punya istilahnya planning, segala sesuatu yang sudah kita siapkan, kita udah punya ide dan lain sebagainya, langsung action aja kalau saya. Maksudnya kalau bisnis itu kan ya emang bukan cuman sekedar bicara ataupun ngomong ya, tapi langsung take action dan harus terima resiko apapun yang terjadi. Karena bisnis itu kita harus berani memulai dulu, entah nanti akhirnya seperti apa, itu adalah resiko yang harus kita terima. Karena sebagai pebisnis menurut saya memang harus kuat mentalnya menerima apapun yang nanti pada akhirnya dampaknya seperti apa. Yang penting itu dulu niat, berani, terus mulai take action dan konsisten sih. Itu juga penting menurut saya. Konsisten itu sangat penting. Mungkin orang hanya bisa memulai di awal, bisa semangat di awal, tapi dia nggak bisa konsisten. Akhirnya down atau seperti apa.
Tapi menurut saya konsistensi itu sangat penting dalam membangun usaha maupun bisnis. Mungkin itu aja menurut saya. Tunggu ada modal dulu kah atau jalan aja dulu sekalipun modalnya belum tercukupi? Nah, kalau masalah modal, misalnya kalau saya ya, kalau modalnya belum ada tapi kita sudah punya planning, kita punya ide, kita mampu mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita pikirkan, apa yang sudah kita idekan, itu menurut saya investor itu bisa datang dari mana aja ya. Kalau misalnya kita belum punya dana, tapi privilege tersendiri bagi saya ketika saya punya orang tua yang mampu mensupport saya, dan kebetulan Burjuan ini juga berasal dari mungkin tabungan-tabungan saya yang sebelumnya saya udah pernah jualan online dan support dari orang tua, akhirnya juga bisa ada seperti sekarang. Tapi bagi teman-teman semua yang gak punya modal, jangan pernah takut. Yang penting kita mau dulu, kita udah berani, kita punya idenya, kita punya konsepnya. Kalau masalah dana itu bisa datang dari mana aja kalau kita bisa yakin dan bertanggung jawab. Kalau menurut saya seperti itu ya. Dalam menjalankan bisnis ini kan pasti ada jatuh bangunnya. Iya, benar. Mungkin semangatnya kakak bisa dibagikan, cerita inspirasi itu bisa dibagikan buat teman-teman yang mau nih mulai usaha saat ini dari kisahnya kakak. Kalau saya sih apa ya, saya memulai sesuatu, maksudnya saya memulai sesuatu berdasarkan apa yang saya sukai. Seperti sekarang saya membuka Burjuan ini, menjual hal-hal yang mungkin bisa saya buat juga, maksudnya menu-menu yang masih bisa saya jangkau lah seperti itu. Dan dengan bisnis ini juga menurut saya membuka peluang saya untuk bisa mengenal banyak orang. Kebetulan saya orangnya kan suka ngobrol ya. Saking suka ngobrolnya saya suka oversharing. Berarti kita 2 jam aja ya kayaknya. Iya. Panjangin aja durasinya. Dengan Burjuan ini saya ketemu banyak orang dan akhirnya saya bisa ngobrol sama banyak orang, Kak. Jadi kadang saya bisa mengetahui juga, oh ternyata ada karakter yang seperti ini, ada orang yang seperti ini. Akhirnya itu membuat saya tuh selalu semangat untuk tetap buka. Makanya kita kan gak ada hari libur kebetulan. Kita buka Senin sampai Minggu. Kebetulan kita gak ada hari Minggu karena saya memang mencintai apa yang saya bangun ini ya. Saya memang menyukai. Akhirnya itu menjadi semangat sendiri bagi saya. Saya semangat untuk datang ke Burjuan walaupun saya harus duduk sampai dini hari atau gimana. Saya tetap semangat ya, karena segala sesuatu emang harus dimulai dari apa yang kita sukai. Seperti itu. Kira ada cerita pernah nggak produknya ditolak sama orang? Kalau ditolak, alhamdulillah nggak pernah. Tapi kalau dikasih masukan, ya. Dan saya selalu senang kalau orang-orang memberikan masukan dengan maksudnya dengan cara yang baik seperti itu. Jadi mereka ngasih taunya mungkin kayak lewat DM atau ngomong langsung, Kak ini kayaknya gini deh, Kak ini kayak. Saya berterima kasih ketika ada orang selalu memberikan, karena ya namanya human error itu pasti ada ya, pasti ada. Kita mungkin salah ini, kelebihan, kekurangan, akhirnya ada lah pasti, tapi saya selalu menerima itu dengan baik dan saya selalu mau ke depannya ketika ada masukan bisa langsung disampaikan kepada saya seperti itu. Sebenarnya itu kuncinya untuk bergerak maju terus. Iya, nah, Kak Suci, tampaknya kita udah selesai ngobrol-ngobrolnya untuk segmen ini. Sebelum kita tutup program Dialog Warna 30 ini, saya berikan kesempatan kakak untuk memberikan closing statement yang mana mengajak teman-teman di luar sana untuk jangan takut, jangan patah semangat sebagai pendatang yang mandiri mungkin di Ambon atau di mana saja berada, untuk punya semangat juang pelaku UMKM yang sukses seperti kakak. Silakan. Oke. Halo semuanya, kebetulan saya masih termasuk Gen Z ya, jadi generasi pertama di Gen Z. Jadi saya pengen ngasih tahu ke teman-teman Gen Z, siapapun itulah selain Gen Z, pokoknya tetap semangat, tetap percaya diri, dan harus bertanggung jawab atas apa yang sudah dipilih. Ketika kalian berada di tanah rantau dan jauh dari orang tua, tidak memiliki siapa-siapa, tetap jaga diri dan tetap memberikan batasan-batasan. Karena segala sesuatu itu bisa terjadi kepada kita ketika kita jauh dari keluarga. Tapi jangan lupa untuk tetap berdoa agar tetap selalu dilindungi dimanapun berada. Pokoknya semangat dan keep konsisten. Oke, baik. Terima kasih. Luar biasa ya, word of the day langsung ya. Baik pemirsa, itulah tadi perjumpaan kita dan dialog singkat kita bersama dengan Kak Suci. Sukses selalu kakak. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga menginspirasi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Monika Sipala pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.